dengan jaksa ya. Jangan terlalu mendiskreditkan kita. Ini luar biasa, masa dalam hukum menyatakan pendapat hukum kita dianggap sesat, kan itu tidak tepat ya. Kita minta jaksanya juga belajar lagi lah dalam bagaimana memberikan jawaban atau dakwaan itu. Semua jawaban eksepsi kami ada dalam dakwaan. Dakwaan itulah yang kami urai menjadi eksepsi, bukan di luar itu. Nah, di sini tadi sesuai dengan disampaikan Pak Rasman bahwa kami dari Pradioto ya sangat ini apa yang disampaikan oleh Pak Yusril Iza Mahendra bahwa undang-undang profesi advokat bukan undang-undang organisasi advokat ya, profesi itu undang-undang itu sangat punya kekuatan hukum yang setara kedudukannya dengan 4 profesi, yaitu polisi, jaksa, hakim, dan juga pengacara. Nah, ini harus dipikirkan oleh pihak kejaksaan. Kami secara advokat yang hadir hari ini tersinggung terhadap pernyataan dari kejaksaan tadi. Dia tidak berpikir bahwa yang kami lakukan kok dibilang sesat, kok dibilang kami mengada-ngada. Apa dia paham enggak dakwaan itu? Paham enggak dia? Sementara sebenarnya ini kompetensi absolut yang harus tidak di sini tempatnya. Ya, karena ada locus, ada tempus delictinya. Nah, ini juga harus dipelajari oleh jaksa tersebut. Jangan asal menerima perkara saja. Mungkin di sini kita apresiasi juga terhadap Pak Rasman yang benar-benar ya, yang benar-benar mengikuti aturan. Kalau ada dia membantah dengan undang-undang yang hak imunitas itu, mungkin dia tidak akan hadir di setiap panggilan-panggilan kepolisian sebelum ada surat dari etik tadi. Namun dia sudah mengikuti, kok malah dibilang hak imunitasnya tidak melekat, tidak kebal hukum. Kita tidak menyatakan kebal hukum di sini. Tolong ya Pak Jaksa ya. Saya tersinggung sama Pak Jaksa. Saya akan laporkan peristiwa ini kepada Jaksa Agung tentang menganggap kami pengacara yang hadir hari ini adalah beradilan sesat. Ini kurang asam nih. Baik. Nggak tepat ini. Terima kasih. Terima kasih, dan saya kira itu luapan kekecewaan dari Bu Ida. Tetapi saya pikir JPU dan teman-teman pasti bisa memahami. Ya. Jadi ada juga sini tim hukum saya, Bung Agus, ada Bung Dolin ya, dan nanti akan bergiliran nanti setelah pada saat berikutnya sidang untuk memberikan tanggapan. Begini, saya tadi mendengar secara seksama dan kira-kira 3/4 dari materi jawaban itu hampir selesai dibacakan, baru saya ambil catatan gitu ya Bu. Jadi poin pentingnya saya katakan bahwa satu, kami tidak ingin berbenturan dengan jaksa karena kami tahu bahwa kue ini ibaratnya sudah diaduk di polisi, terus disuruh dan terkesan dipaksakan, udah bawa aja biar diuji coba, ini kue cocok nggak, manis, asam atau apa. Jadi jangan sampai kita tergiring yang tidak harusnya berkelahi jadi berkelahi karena perbuatan orang lain. Lihatlah kasus Agus sekarang, berantam si A, berantam si B, yang buta tetap buta. Ya, Alvin Lim meninggal, dibilang gara-gara podcast. Nanti ada yang meninggal di sini gara-gara wawancara. Kacau ini kan. Jadi saya poinnya beberapa. Satu, saya melihat jawaban JPU inkonsisten. Jelas itu. Saya selalu diingatkan ketua tim kita kan, karena kita bersahabat dengan semua lembaga hukum kan. Makanya saya masih dalam keadaan saya masih bisa ketawa dengan Ibu Ketua Majelis. Kenapa inkonsisten? Seluruh seperti disampaikan oleh Bu Ida dan Bu Foni, Bu Yeni, Bung Lecu, Rahmat, Agus dan Dolin, bahwa seluruh eksepsi yang kami lakukan itu adalah merupakan jawaban
dari dakwaan yang dibacakan secara komprehensif oleh JPU, dan kami jawab item per item. Ada profesor, 2 orang yang membahas itu, ada doktor, ada master, ada kandidat doktor, seluruhnya. Jadi saya agak kaget ketika disebut tentang salah satu alasan kami mengatakan ini eksepsi harus diterima karena dakwaan itu dianggap Sesat. kabur dan lain-lain. Itu salah satunya adalah menyebut ada laporan dari Bintomawi Sumurung. Itu kita tampilkan karena di materi dakwaan mereka sebut, itu hasil wawancara sebuah media. Ada Bu Ida, ada saya di situ. Dan itu dijadikan menjadi salah satu barang bukti oleh penyidik. Dan itu kita klarifikasi, kita gelar perkara. Tapi mereka tampilkan memang tidak ada hubungannya dengan Bintomawi. Tapi seolah-olah ini ditarik-tarik bahwa Bintomawi Sumurung mewakili DPP Forum Batak Intelektual melaporkan akun Instagram Hotman Paris Official ke Polda Metro Jaya. Saya adalah kuasa hukumnya di situ gitu. Ya, kita mau tunjukkan bahwa ini salah satu materi yang Anda bacakan di dakwaan ini tidak benar, dan kita jawab. Bukan malah dianggap kita tidak paham gitu loh. Nah, itu. Yang kedua tentang Dumas. Dumas, pengaduan masyarakat itu langsung dilakukan di Biro Opsnal Bareskrim Mabes Polri. Yang menerima langsung adalah Brigadir Jenderal Polisi Bolli Tifauna. Bisa kalian cek. Diterima langsung dan surat itu diregistrasi. Ada. Pertanyaannya, jaksa mengatakan itu kan lebih dulu dibuat laporan polisi, baru dibuat pengaduan. Nah, saya kan preskon itu satu atas permintaan Iklim Hakim. Dan dalam rangka somasi. Yang kedua, kita sedang melakukan somasi terbuka yang kita sampaikan secara lisan dalam waktu 7 kali 24 jam. Nah, sekarang kita hitung saja. Dia tidak mau menanggapi itu, malah kita dilaporkan. Nah, karena dia melaporkan kita, ya kita majukanlah ke Dumas. Tapi sebelum Dumas, saya sudah mendampingi Iklim Hakim di Polda Metro bersama Bu Ida dengan Pak Andar Situmorang. Karena laporannya waktu itu masih butuh beberapa dokumen penting, beralihlah besoknya ke Bareskrim Mabes Polri. Dan itu ada semua daftarnya. Nah, Nggak kedua, diproses. ya, baru sesuai dengan fakta hukum yang disampaikan oleh Ibu Foni, idealnya yang sampai ke Rahmat juga, pastikan dulu Dumas ini, proses dulu ini, apakah terbukti tidak dugaan pelecehan itu, barulah proses ke saya. Itu 2 poin. Poin yang ketiga, imunitas. Hak imunitas itu hanya ada di orang yang menjalankan tugas profesi. Ingat ya, tidak semua orang yang bekerja ada label profesi. PNS tidak ada profesi. Ya, tidak ada. Tapi jaksa, pengacara, hakim, dokter, wartawan, notaris, itu ada profesi. Profesi itu menjalankan tugas di frame dengan sumpah. PNS biasa tidak disumpah. Tapi begitu dia dapat jabatan, baru dia disumpah. Ada penyidiknya juga di internal mereka. Kepolisian, dia dipidana, tapi juga dilalui dengan pemeriksaan etik. Makanya ada pemberhentian dengan tidak hormat. Betul nggak? Jadi ini semuanya terangkai oleh kami. Yang sesungguhnya sebetulnya menurut kami mungkin JPU teman-teman kami ini kurang jeli. Nah, karena itu meskipun jawaban mereka begitu dan hakim sudah mengatakan akan ada putusan setelah tanggal 23 Januari 2025 pukul 10 WIB, maka kami samaan wa ta'atan, kami ikut dan kami patuhi. Mudah-mudahan eksepsi kami diterima. Karena Allah Maha membolak-balikan hati manusia. Tapi kalau memang harus lanjut,
monggo kami juga siapkan dengan semua tim yang solid, dengan data-data yang valid, dan itu akan kita uji karena nanti Hotman akan datang dan Iklim Makin akan datang. Saya kira itu dari kami dan saya ucapkan terima kasih dari teman-teman semua yang telah hadir. Begitu? Ada yang mau ditanya? Bang, Iklim paling